Selamat malam. Baik. Selamat malam Dita Nur Eka Sari. Selamat sudah sampai ke tahap tes substansi LPDP. Boleh memperkenalkan dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu panelis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini pada tes substansi saya. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Eka Sari. Saya biasa dipanggil Dita. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember pada tahun 2015. Dan sudah 6 tahun terakhir ini saya aktif bekerja sebagai dokter gigi umum PNS di RSUD Cabang Bungin yang terletak di pesisir utara Kabupaten Bekasi. Bekerja di pedalaman, saya banyak belajar mengenai kehidupan sosial di sana. Dan saya mengetahui ternyata masih banyak daerah yang membutuhkan kehadiran dokter spesialis, terutama spesialis bedah mulut di daerah saya. Oleh karena itu, saya berniat untuk menjadi solusi atas permasalahan kesehatan di daerah saya dengan melanjutkan pendidikan spesialis bedah mulut dan maksilofasial di Universitas Indonesia. Saya akan belajar keras, berdedikasi, dan menjaga amanah apabila saya diberikan kesempatan dan kepercayaan menerima beasiswa LPDP ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, nah, untuk panggilannya Kak Dita ya. Baik, Betul. kenapa sih ingin jadi dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial? Apa yang Iya, membuat betul. ingin jadi spesialis bedah mulut? Sebentar, Kak. Maaf, agak pelan ya suaranya. Hmm, baik. Ya, kenapa ingin melanjutkan studi di spesialis bedah mulut dan maksilofasial? Baik. Terima kasih. Mohon izin. Ada dua alasan utama mengapa saya harus melanjutkan pendidikan spesialis bedah mulut. Yang pertama, banyaknya pasien berobat ke Poligigi RSUD Cabang Bungin dengan kasus bedah mulut. Jadi setidaknya 3 dari 5 kasus harian pasien rata-rata yang datang berkunjung ke Poligigi RSUD Cabang Bungin datang dengan kondisi gigi impaksi atau terpendam di dalam tulang, lalu bengkak pada gusi yang meluas pada area wajah sampai ke leher. Ada juga patah tulang rahang yang diakibatkan oleh kecelakaan, serta anak balita atau bayi-bayi yang baru lahir dengan kondisi celah bibir dan langit-langit. Seperti itu. Lalu alasan yang kedua adalah belum adanya dokter gigi spesialis bedah mulut yang ada di RSUD Cabang Bungin Kabupaten Bekasi. Setidaknya setelah 8 tahun berdiri rumah sakit ini, masih belum ada dokter spesialis yang bertugas di tempat ini. Nah, untuk Kabupaten Bekasi sendiri telah memiliki sekitar 6 dokter gigi spesialis bedah mulut yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Sedangkan saya berada di pesisir utara. Dari rumah sakit sudah berupaya untuk membuka lowongan bagi semua dokter spesialis bedah mulut yang berkenan untuk bekerja di tempat kami, akan tetapi masih belum membuahkan hasil. Sedangkan menurut data BPS Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 yang berjumlah 3,2 juta jiwa, tidak sebanding dengan jumlah dokter gigi spesialis bedah mulut yang ada. Nah, menurut Dirjen Tenaga Kesehatan pada tahun 2022, setidaknya mereka memiliki aturan bahwa harus ada 2 dokter spesialis yang menangani sekitar 100.000 pasien. Akan tetapi ini tidak terjadi di Kabupaten Bekasi. Nah, akibatnya antrian berobat ini cukup panjang sehingga banyak pasien mengeluhkan bahwa mereka tidak sabar untuk menunggu selama itu untuk dilakukan tindakan jika dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar dengan adanya sarpas atau mungkin dokter gigi yang mungkin lebih lengkap. Nah, ada pasien yang cukup menggugah hati saya, yang cukup menggerakkan perasaan saya adalah pasien dengan kasus impaksi dengan profesi nelayan, yang dia harus setiap hari mencari ikan di laut. Nah, dia tinggal di ujung utara Kabupaten Bekasi yang berada di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong. Setiap keluhan sakit saat membuka mulut ini datang, dia hanya berobat ke bidan atau mantri setempat sampai akhirnya dia benar-benar tidak bisa bekerja karena sakit yang sudah meluas hingga ke telinga sampai kepala. Akhirnya dia nekat untuk
berobat ke rumah sakit dengan jarak tempuh 2 sampai 3 jam perjalanan kombinasi air menyeberang perahu dan melintasi daratan dengan akses jalan yang sangat tidak memadai. Setelah sampai rumah sakit, saya berikan edukasi bahwa karena kasusnya ini terbilang sulit, karena secara klinis tidak hanya nampak sedikit gigi bungsunya, oleh karena itu saya tidak boleh untuk melakukan tindakan lebih. Akhirnya saya hanya memberikan premedikasi dan menganjurkan untuk dirujuk. Tapi beliau menolak. Sebagian besar pasien pun juga menolak diberikan rujukan karena akses jalan yang tidak memadai. Ketika hujan turun, biasanya daerah kami akan terjadi banjir. Belum lagi jaringan telekomunikasi yang tidak lancar. Jadi ini akan mengganggu mobilitas dari petugas kesehatan yang akan merujuk ataupun pasien itu sendiri yang akan berangkat ke rumah sakit rujukan. Ditambah pengetahuan pasien yang rata-rata di sekitar wilayah RS kami yang terbilang menengah ke bawah. Jadi mereka beranggapan bahwa saya tidak merasa perlu untuk mengobatkan atau memeriksakan kesehatan giginya lebih lanjut jika tidak benar dalam keadaan darurat seperti kasus pasien saya, pasien Blackmon atau Ludwig angina yang qadarullah gagal saya berikan edukasi untuk bisa ke rumah sakit rujukan dan meninggal dalam perjalanan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi saya dan merasa bahwa ini adalah urgensi yang sangat besar bagi Kabupaten Bekasi yang khususnya di daerah pesisir utara untuk bisa tersedia layanan spesialistik bedah mulut di tempat kami agar memotong antrian yang sangat panjang dan menyediakan layanan bedah mulut yang terjangkau bagi semua kalangan yang berkualitas. Terima kasih, Bapak. Menarik ya dari pengalamannya Dokter Dita sudah banyak sekali pengalaman, namun tidak bisa membantu pelayanan itu ya karena memang ada keterbatasan. Baik, uh, untuk Dokter Dita sendiri rencana melanjutkan studinya di mana ya? Terima kasih, Ibu. Saya berencana untuk melanjutkan pendidikan spesialis bedah mulut dan maksilofasial di Universitas Indonesia. Baik, kenapa Universitas Indonesia? Baik, pada dasarnya ketiga pilihan universitas saya adalah yang terbaik di Indonesia menurut keunggulannya masing-masing. Saya memilih Universitas Indonesia tidak lain karena memiliki 7 keunggulan. Di antaranya Universitas Indonesia Bedah Mulut Universitas Indonesia telah bekerja sama dengan rumah sakit rujukan tipe A bahkan nasional sehingga banyak kasus besar yang akan dilaksanakan di rumah sakit tersebut seperti RSCM, RSUP Persahabatan, lalu RSUD Kabupaten Tangerang, lalu ada RSKGM FKG UI dan RSUI. Lalu bedah mulut UI juga telah memiliki senter unggulan yaitu CCC atau Cleft Center Craniofacial. Lalu bedah mulut UI juga dapat ditempuh dalam 8 semester atau 4 tahun perkuliahan dengan jumlah SKS 93. Dan untuk bedah dasar gigi empaksi sendiri telah diberikan pada semester pertama perkuliahan oleh Dr. Gigi Vera Julia, subspesialis TMTMJ konsultan. Lalu bedah mulut UI pun juga memiliki program unggulan yaitu belajar di Jepang atau stase Kagoshima di Jepang. Sehingga kita bisa belajar pada tahun ketiga selama 1 bulan di Jepang untuk bisa mengkaji kasus-kasus yang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga karakteristik kasus-kasus dari luar negeri. Nah, bedah mulut sendiri juga BMUI telah memiliki 3 guru besar yang 2 diantaranya berasal dari dalam negeri, yaitu Prof. Lilis dan mohon maaf saya lupa, dan Prof. Nakamura dari Universitas Kagoshima, Jepang. Nah, dari berbagai keunggulan ini, saya yakin saya bisa belajar secara lebih komprehensif terkait dari segi keilmuan maupun keterampilan. Sehingga nantinya ilmu yang telah saya dapatkan ini saya bisa aplikasikan secara maksimal di tempat pengusul saya, yaitu Kabupaten Bekasi. Baik, sudah cukup mendalami ya bagaimana di BMUI gitu. Uh, Dokter Dita sendiri sudah mempersiapkan apa aja ya untuk masuk di uh, spesialis BMMUI? Apa yang sudah dipersiapkan? Terima kasih, Dokter. Untuk persiapan yang telah saya lakukan adalah persiapan dari segi akademik dan non-akademik. Untuk persiapan akademik sendiri, saya sudah menyiapkan seluruh berkas persiapan untuk mendaftar ke Bedah Mulut UI.
Lalu untuk dari segi non-akademi, saya sudah menyiapkan dari segi fisik, karena yang kita ketahui, melanjutkan pendidikan ke spesialis bedah mulut itu tidaklah mudah. Banyak yang terkuras dari pikiran serta fisik. Namun saya sudah belajar untuk memanajemen itu semua dengan rajin berolahraga dan banyak membaca literatur-literatur terbaru seperti itu. Oh, baik. Apa ada dosen atau pembimbing yang sudah dihubungi, calon pembimbing yang sudah dihubungi sebelumnya? Izin, pada waktu saya mengikuti PIT-PAPMI atau Pertemuan Ilmiah Tahunan PAPMI pada tahun 2023, saya sudah bertemu dengan Dr. Vera Julia, spesialis bedah mulut, subspesialis TMTMJ Consultant, dan mengatakan bahwa saya ingin berniat belajar bedah mulut di Universitas Indonesia, dan beliau menyambut baik keinginan saya dan memberikan saran mengenai kehidupan bedah mulut di UI dan bagaimana cara saya untuk bisa masuk ke sana dengan persiapan yang telah saya lakukan saat ini. Seperti itu. Ya, baik. Dari studinya spesialis BMM ini dalam program studinya, kira-kira hambatan-hambatan apa saja yang akan dihadapi oleh Dokter Dita? Apakah sudah tahu? Kemudian juga bagaimana nanti Dokter Dita akan menghadapi hambatan-hambatan dalam masa perkuliahan itu? Jadi dokter, hambatan yang akan saya hadapi ketika perkuliahan tidak lain adalah beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang tadinya saya berada di zona nyaman, melanjutkan rutinitas saya sehari-hari, sekarang memulai kembali untuk belajar, tentu akan menjadi perubahan baru yang akan saya pelajari ketika masuk di dalam perkuliahan nanti. Nantinya saya akan berkomunikasi dengan sejawat yang telah melanjutkan pendidikan di dalam BEM UI, dan saya akan memanajemen waktu dengan baik sehingga perkuliahan saya tidak akan terganggu, dan saya yakinkan dan saya pastikan bahwa saya akan tekun belajar dan menyelesaikan pendidikan ini dalam waktu 4 tahun, tidak kurang dan tidak lebih, dengan nilai yang baik. Baik. Dokter Dita sendiri sudah berkeluarga. Izin sudah, dokter. Bagaimana dengan anak? Baik, anak saya berumur 4,5 tahun, yang saat ini sudah bersekolah TK. Mm-mm. Dalam masa pendidikan nanti tentu waktunya juga akan sulit ya. Kira-kira bagaimana nanti Dokter Dita akan membagi waktu dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak, dan juga dengan suami seperti itu. Bagaimana nanti ke depannya? Baik, izin dokter, sebelum saya memutuskan untuk mendaftar PPDGS bedah mulut ini, saya sudah berkonsultasi dan membicarakan hal ini dengan suami, anak, dan keluarga besar. Dan alhamdulillahnya mereka menyetujui dan sangat mendukung apapun menjadi keputusan saya. Lalu nantinya saya akan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia tanpa diikuti suami dan anak. Jadi suami saya akan tetap berada di Kabupaten Karawang beserta anak saya. Lalu kami telah menyepakati untuk di waktu-waktu tertentu kami melakukan komunikasi jarak jauh, baik itu melalui telepon, video call, dan saya bisa memantau kegiatan anak saya selama 24 jam melalui CCTV yang ada di rumah. Lalu, karena jarak Jakarta dan Karawang ini juga relatif dekat, tidaknya mereka juga bisa berkunjung di waktu-waktu tertentu yang telah kami kesepakati. Jikalau nantinya saya sibuk, setidaknya kami bisa bertemu sebentar. Nah, untuk pola pengasuhan dibantu oleh orang tua dan mertua saya beserta pengasuh anak saya yang sudah 3 tahun menemani saya di rumah ini. Nah, alhamdulillah, meskipun nantinya saya tidak hadir secara fisik menemani suami dan anak saya, itu tidak mengurangi pola pengasuhan kepada anak saya. Terbukti, meskipun di usianya masih muda, anak saya juga menorehkan beberapa prestasi, seperti juara lomba menggambar dan bercerita. Hal ini membuktikan bahwa meskipun saya tidak bisa menemani secara fisik 24 jam anak saya ataupun suami saya, itu tidak mengurangi kasih sayang saya terhadap mereka, begitu pula kebutuhan fisik dan psikis mereka di sana. Seperti itu, dokter.
Baik, jadi kira-kira bisa dibagi ya waktu antara studi dan keluarga. Mungkin nanti juga Dokter Dita apakah sudah punya rencana tesis? Izin dokter, saya sudah memiliki rencana tesis. Rencana tesis saya nanti ingin mengetahui terkait hubungan atau pengaruh posisi akar akar gigi molar rahang bawah atau akar gigi geraham bungsu rahang bawah yang ketiga terhadap komplikasi parestesi setelah odontektomi dengan metode studi observasional analitik dengan teknik CBCT. Seperti yang kita tahu, CBCT adalah teknologi 3D terbaru di bidang kedokteran gigi, sehingga saya ingin memanfaatkan itu sebaik-baiknya untuk nantinya bisa saya manfaatkan ketika saya kembali ke Kabupaten Bekasi. Baik, apa dasarnya mengambil tema tesis? Tadi hubungan akar molar ketiga pada komplikasi odontektomi ya. Izin dokter, Nah, mungkin apa apa yang mendasari untuk mengambil penelitian tersebut? baik. Izin dokter, sebenarnya ini berangkat dari pengalaman pribadi saya juga. Kebetulan pada saat saya menempuh koas di S1 dulu, saya sendiri pun pernah mengalami parestesi ketika setelah dilakukan pencabutan gigi bungsu. Jadi saya mengalami mati rasa atau kesemutan pada lidah selama kurang lebih sebulan lamanya. Begitupun dengan teman saya juga. Jadi ketika kami menjadi pasien senior, untuk teman saya mengalami juga mati rasa sekitar setengah rahang kanan pada waktu itu selama sama kurang lebih, oh maaf, kalau teman saya selama setahun, sedangkan saya 1 bulan. Ketika saya kerja pun, saya juga sempat menemui kasus teman saya yang serupa, tapi hanya di daerah bibir. Nah, saya ingin meneliti apakah ada pengaruh dari posisi kanalis mandibular ini terhadap pengaruh komplikasi pasca odontektomi seperti itu. Nah, apa manfaat dari penelitian saya ini nantinya? Jadi bisa menjadi gambaran kepada dokter-dokter di bedah mulut nantinya, kriteria apa yang bisa dilakukan, batasan apa yang bisa dilakukan bagi seorang dokter bedah mulut untuk bisa melakukan odontektomi. Jikalau memang terasa kontraindikasinya lebih besar atau efek pasca odontektominya ini lebih besar atau pencabutan gigi bungsunya lebih besar, maka bisa dilakukan dengan teknik koronektomi atau cukup pemotongan mahkota saja sambil diobservasi apakah ada keluhan selanjutnya seperti itu. Nah, saya menggunakan CBCT ini karena sangat akurat dari segi sagital dari berbagai sisi penampang gigi dari berbagai sudut seperti itu. Nah, saya nantinya akan mengambil sampel sekitar 100 pasien sesuai dengan requirement pencabutan gigi bungsu di Universitas Indonesia. Ini pun juga menjadi pencegahan data-data yang bias nantinya. Jadi, saya bisa melakukan ini dalam kurun waktu sekitar 6 bulan sampai 6 bulanan dengan mengambil data-data retrospektif atau data pasien yang sudah ada ataupun data baru saya kombinasikan dengan menggunakan metode penelitiannya, analisis datanya dengan Q-square karena membandingkan 2 kategori seperti itu, dokter. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan posisi kanalis mandibula ya lebih tepatnya ya bukan akar ya. Iya, Baik, karena semuanya baik. maaf, dokter. Heeh. Jadi bagaimana dengan orisinalitas penelitiannya? Apakah memang ini penelitiannya merupakan hal yang baru atau pengembangan dari penelitian sebelumnya? Atau memang ini memang original gitu idenya, orisinalitas penelitiannya? Baik, izin dokter, untuk penelitian yang akan saya lakukan ini sebenarnya sudah ada, namun masih jarang. Nah, nantinya jikalau ini berhasil, maka akan saya aplikasikan ketika saya kembali ke Kabupaten Bekasi. Nantinya saya akan kembangkan mengenai suku atau ras di suku Betawi di daerah Kabupaten Bekasi. Apakah ada perbedaan mengenai struktur anatomi di daerah pesisir utara? Seperti yang kita ketahui, pengalaman saya pernah PTT di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, struktur anatomi dari
masyarakat pesisir pantai biasanya memiliki kadar kalsium yang lebih tinggi, lebih kuat. Apakah itu juga berpengaruh terhadap letak atau posisi dari kanalis mandibulanya sendiri? Seperti itu, dokter. Ya, baik. Kira-kira dalam penelitian ini nanti kesulitannya apa ya? Hal-hal yang akan sekiranya akan menghambat penelitian ini. Baik, untuk kesulitannya, karena kita menggunakan teknik CBCT, tentu ini tidaklah murah, justru sangat mahal. Nah, untuk di FKG UI, BMUI sendiri yang menyediakan layanan CBCT ini ada di RSKGM, FKG UI, dan RSUI. Dan saya sudah bertanya kepada instansi tersebut mengenai biaya, yaitu berkisar 750.000 sampai 2 juta untuk satu sampel penelitian. Tentu ini akan menjadi sangat memberatkan bagi masyarakat. Mungkin saya oleh karena itu, saya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nantinya ketika saya kembali ke Bekasi dan saya aplikasikan, saya akan bekerja sama dan mencari dana CSR kepada perusahaan swasta sekitar. Karena yang seperti kita ketahui, Kabupaten Bekasi sendiri memiliki kawasan industri yang cukup maju di pusat kota pemerintahan. Nah, hal itu akan saya manfaatkan untuk bisa membantu masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah utara. Dan saya juga akan mengajukan proposal penelitian ke Bedah Mulut UI agar bisa meminimalisir biaya seperti itu. Dan terkait alat, mungkin nanti jikalau saya kembali bekerja, saya akan mengajukan KSO atau sistem sewa. Jikalau tidak bisa, maka akan saya rujuk ke RSKGM, FKG UI ataupun RSUI seperti itu. Baik, ya. Mungkin bisa dijelaskan yang tadi sistem sewa atau KSO tadi bagaimana ya? Mohon maaf, dokter, kurang terdengar. Eh, Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi yang sistem KSO atau sistem sewa tadi? Iya, jadi sistem KSO sendiri pun sudah berlaku di RSUD Cabang cukup lama. Jadi untuk alat-alat yang belum memiliki kepala SMF atau DPJP terkait biasanya yang tetap biasanya kita mengadakan KSO seperti alat panoramik yang saat ini sudah ada di RSUD Cabang Bungin. Jadi untuk mencegah kerusakan alat karena berganti-gantinya DPJP dan mencegah untuk maintenance alat supaya tetap bisa dikondisikan dalam keadaan baik untuk memeriksa pasien-pasien. Nah, KSO ini tidak hanya alat panoramik, tapi juga ada alat CT scan dan alat-alat laboratorium lainnya. Seperti itu. Nah, jikalau nanti sudah ada dokter spesialis tetap yang bekerja di tempat itu, maka direktur telah berjanji akan membelikan alat tersebut secara resmi. Jadi sudah tidak lagi KSO, mereka sudah beli sendiri alatnya. Seperti itu, dokter. Baik, nah, jadi untuk dalam perencanaan tesis ini berarti sudah ada komunikasi ya dengan kawasan industrinya sendiri, mungkin pakai asuransi maksudnya gitu ya, atau Tuh, CSR. iya. Izin dokter untuk CSR sendiri selama ini dari pihak rumah sakit telah menjalin kerjasama. Jadi bentuknya bukan asuransi, melainkan seperti dana hibah dari berbagai perusahaan sekitar yang telah bekerja sama dengan rumah sakit kami. Baik, apakah sudah ada komunikasi dengan CSR-nya sendiri dari perusahaan industrinya? Izin untuk saat ini yang telah berkomunikasi dengan CSR untuk saat ini perusahaan yang telah berkomunikasi dengan rumah sakit kami terkait CSR baru Pertamina di wilayah Bekasi Utara. Seperti itu, dokter. Baik, berarti komunikasinya via rumah sakit ya, rumah sakit yang mengkomunikasikan ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Izin dokter, untuk saat ini ya. Baik, kalau misalnya seperti itu berarti nanti mengambil sampelnya dari daerah rumah sakit tersebut. Baik dokter, rencananya untuk nanti ketika saya spesialis, ketika saya melanjutkan pendidikan, saya akan kombinasikan jadi antara data-data yang sudah ada di BMUI, di rekam medis RSUI, dan juga di daerah Kabupaten Bekasi, seperti itu.
Baik, berarti sampelnya membandingkan gitu ya. Intinya membandingkan sampel yang ada di RSGM dan di rumah sakit. Atau bagaimana nanti sampelnya? Iya, jadi rencana ke depannya juga seperti itu dokter, membandingkan bagaimana karakteristik kanalis mandibular untuk wilayah perkotaan dan wilayah pesisir ini. Seperti itu. Oh, baik, baik. Oke. Untuk rencana kontribusinya sendiri nanti bagaimana ya? Setelah Izin dokter, untuk didirikan. maaf dokter, izin untuk rencana kontribusi saya bagi menjadi tiga, yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk rencana jangka pendek, ini akan saya tempuh 1 sampai 5 tahun pertama setelah saya lulus perkuliahan. Jadi, tentu saja saya akan kembali ke rumah sakit pengusul saya, yaitu di RSUD Cabang Bungin, membuka layanan poli bedah mulut, sehingga bisa memotong antrian yang cukup panjang selama ini. Lalu saya akan bekerja sama lintas sektor dengan PDG Kabupaten Bekasi, dengan Pemda Kabupaten Bekasi, dengan Mata Garuda Kabupaten Bekasi, ataupun Kelurahan UI untuk bersedia menjadi pembicara bedah mulut, seminar bedah mulut, ataupun hands-on, ataupun pelatihan kegawat daruratan sederhana untuk sejawat-sejawat dokter gigi umum. Lalu saya juga akan mengembangkan inovasi yang telah saya lakukan saat ini, yaitu mobile dental unit keliling, jadi Gaderling. Nah, untuk saat ini masih fokus terhadap stunting. Nantinya, ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan, maka fokus akan bertambah menjadi pemeriksaan impaksi gigi. Jadi bisa diminimalisir sejak awal sebelum terjadi komplikasi-komplikasi lain yang lebih lanjut. Lalu saya juga akan bersedia untuk menjadi pengajar tamu di universitas baru yang baru berdiri di daerah Kabupaten Bekasi, yaitu Universitas Suherman jika diperlukan. Lalu untuk komunikasi lintas sektor dengan desa ataupun kecamatan, saya akan menghadiri atau memberikan edukasi singkat di acara musrembang kecamatan terkait layanan-layanan apa, layanan-layanan bedah mulut apa yang akan diadakan di RSUD Cabang Bungin, bagaimana alurnya, dan mengedukasi masyarakat untuk lebih dini memeriksakan terkait kesehatan gigi mulutnya, terutama bedah mulut, terutama gigi impaksinya, apabila sudah dirasa keluhan. Karena selama ini, terkadang saya memeriksa pasien-pasien rujukan dari polisaraf dan poli THT. Jadi mereka merasa kepala pusing atau telinga berdenging ada kaitannya dengan saraf. Tapi dari dokter saraf selalu merujuk ke poli gigi dan ternyata betul saja ada gigi bungsu yang terpendam di sana. Jadi saya akan berkomunikasi lintas sektor dengan pihak-pihak terkait. Lalu untuk jangka menengah, saya berencana untuk melanjutkan pendidikan subspesialis trauma di Universitas Indonesia kembali dikarenakan cukup banyak juga kasus trauma yang ada di wilayah kami. Dan nantinya untuk rencana jangka panjangnya saya akan membuka layanan yang lebih kompleks karena saya akan kembali sebagai dokter gigi spesialis bedah mulut subspesialis TMTMJ. Seperti itu, dokter. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Ali. Baik, terima kasih, dokter. Oke, baik sebentar. Terima kasih Kak Rias untuk mengawalinya. Berikutnya, selama perjalanan saudara dalam rentang kehidupan yang dijalani, mohon ceritakan kepada kami pengalaman berharga apa yang didapat itu membekas dan terekam memori sepanjang hidup. Baik, izin Pak. Pengalaman yang sampai saat ini membekas di ingatan saya adalah ketika saya menjadi asisten operasi di operasi celah bibir dan langit-langit. Ketika saya bertugas menjadi dokter gigi PTT daerah di Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saat itu saya bertugas menjadi koordinator tim di wilayah
ujung utara, Kabupaten Berau, untuk mengkoordinasi pasien. Dan alhamdulillah ternyata saya juga dipilih oleh Ketua Kolegium Bedah Mulut, yaitu Profesor Ruslin, untuk bisa hadir dan mengamati bagaimana jalannya operasi. Pengalaman itu sangat membekas di hati saya karena ternyata operasi celah bibir dan langit-langit ini tidak hanya sekedar operasi, melainkan mengubah kehidupan seseorang yang tadinya mereka mungkin tidak memiliki kepercayaan diri ataupun memiliki gizi yang kurang, dikarenakan pasien-pasien balita dengan keadaan celah bibir dan langit-langit ini biasanya kondisi nutrisinya pun juga terganggu, sehingga berpotensi untuk menjadi stunting, sehingga masa depannya mungkin bisa mengganggu kondisi gigi mulutnya. Adapun pasien-pasien yang sudah beranjak dewasa juga mengalami penurunan kepercayaan diri karena secara suara mungkin dia tidak terdengar jelas ketika berbicara. Nah, operasi ini ternyata bisa membantu mengubah kehidupan seseorang dan mereka sangat berterima kasih atas adanya bakti sosial ini. Dan itu menjadi titik awal saya mengapa saya ingin melanjutkan pendidikan bedah mulut. Selain karena memang kebutuhan masyarakat dari Kabupaten Bekasi, sebenarnya dari lubuk hati terdalam saya pun ketika momen itu saya merasa saya ingin mengubah kehidupan dari pasien-pasien tersebut menjadi lebih baik. Seperti itu. Berarti menolong nyawa seseorang itu lebih berharga gitu ya. Mm-mm. Oke, berikutnya, menurut saudara, perlukah bagi seorang dokter spesialis gigi berbagi dengan sesama? Mengapa? Menurut saya, izin Pak, menurut saya berbagi dengan sesama itu sangat perlu dilakukan sebagai kita makhluk makhluk Allah. Karena berbagi itu sama saja kita mensyukuri pemberian Allah dan dan bisa diberikan juga kepada sesama. Jadi ketika kita bisa berbagi kepada sesama adalah wujud kita bersyukur dan kita bisa menjadi seseorang yang lebih bermanfaat untuk sesama. Berbagi tidak hanya dari segi materi, tapi juga tenaga. Seperti itu. Dan saya sangat senang berbagi. Walaupun misalkan dalam dalam proses berbagi itu, misalkan penerimaan orang yang kita bantu tersebut itu berbeda dengan apa yang kita harapkan, itu tidak jadi masalah menurut saudara. Jadi, Pak, menurut saya itu tidak masalah karena saya tidak terlalu bermasalah dengan pandangan orang karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka kepada kita karena orang yang menyukai kita tidak perlu mendengar keburukan kita dan orang yang tidak menyukai kita tidak akan percaya dengan kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu yang menjadi keyakinan saya, Pak. Jadi menurut saya sejauh ini selama saya tetap bermanfaat untuk orang lain itu tidak menjadi masalah bagi saya. Oke, good. Terima kasih. Berikutnya, kami sudah membaca atau secara pribadi saya sudah membaca bahwa saudara ini senang belajar, betul? Iya, Pak, betul. Nah, mohon berikan penjelasan pada kami, saudara senang belajar yang seperti apa? Iya, Pak, saya senang belajar banyak hal. Jadi tidak hanya mengenai kedokteran gigi, tapi juga di luar akademis. Seperti saat ini saya juga memegang beberapa amanah yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit. Seperti saya menjadi ketua subkomite mutu rumah sakit. Lalu saya dipercaya untuk 3 kali berturut-turut menjadi ketua Pokja Hak Pasien dan Keluarga yang bisa mengantarkan ke nilai paripurna rumah sakit karena selalu mencapai skor sempurna dalam pemenuhan target dokumen dan ketika wawancara. Lalu saya juga menjadi anggota dari Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit dan saya juga dipercaya untuk memberikan untuk menjadi bagian penyelenggara dari tim diklat. Jadi yang membawahi seminar-seminar yang akan diadakan di dalam rumah sakit maupun di rumah sakit. Dan juga yang terakhir saya juga menjadi bendahara koperasi di rumah sakit kami. Seperti itu. Jadi Hingga saya saat ini,
hingga saat ini masih menjadi bendahara koperasi tadi terakhir ya disebutkan. Iya, betul, Pak. Dengan saudara tadi menjadi bendahara koperasi di rumah sakit saudara, barangkali bisa diceritakan pada kami apa saja yang sudah saudara lakukan dengan amanah posisi tersebut. Baik, Pak, izin untuk di Bendara Koperasi sendiri, kami sudah khususnya saya di bagian bidang usaha kantin. Jadi untuk Koperasi Rumah Sakit Cabang Bungin ini memiliki beberapa divisi. Untuk saya di bidang usaha kantin. Nah, di sini saya mengorganisir beberapa mitra yang ingin bekerja sama untuk memberikan barang yang akan dia jualkan kepada masyarakat, kepada pasien maupun keluarga pasien ataupun masyarakat umum yang ingin mengunjungi sanak saudara atau keluarganya yang sakit. Nah, di situ kami juga menyediakan berbagai macam kebutuhan. Jadi, awalnya saya melakukan survei terlebih dahulu, survei singkat, acak terhadap siapa saja pasien ataupun keluarga pasien yang kebetulan lewat, lalu kita menyediakan barang-barang yang dibutuhkan mulai dari makanan, minuman, ataupun kebutuhan setelah melahirkan. Lalu yang berkembang sekarang menjadi kebutuhan masih terkait kebutuhan pasca melahirkan. Nah, nantinya ke depannya kita telah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk hibah CSR untuk semakin melebarkan koperasi karena ternyata koperasi ini sangat bermanfaat bagi keluarga pasien maupun orang sekitar. Jadi pengunjungnya pun tidak hanya dalam rumah sakit sebenarnya Pak, dari luar pun juga ada, kita bebas saja. Nah, alhamdulillahnya koperasi ini berjalan dan semakin besar karena juga dukungan dari semua mitra. Dan saya sangat senang bisa membantu orang-orang sekitar seperti itu Pak. Oke, good. Terima kasih. Berikutnya, antara keluarga, pekerjaan, dan akademik, mana yang akan saudara pilih dan mengapa? Baik Pak, ketika nantinya saya akan lanjutkan pendidikan, maka fokus utama saya adalah pendidikan. Karena prinsip saya adalah saya akan menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Jadi ketika saya sudah memantapkan niat untuk melanjutkan pendidikan, maka fokus utama saya pendidikan. Apapun masalah yang terjadi di luar itu, saya akan sikapi dengan bijaksana dan saya yakinkan dan pastikan hal ini tidak akan mengganggu proses belajar saya dan saya akan tepati janji saya kepada LPDP nantinya untuk bisa menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun dengan nilai yang baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Em, Berikutnya, bagaimana pandangan saudara mengenai maraknya kasus asusila yang saat ini banyak dilakukan oleh oknum tenaga medis? Dan seperti apa solusinya? Baik, terima kasih. Izin saya juga sudah banyak mendengar mengenai kasus tersebut dan saya yakin dari 3 universitas yang saya pilih ini, prodi bedah mulut khususnya prodi bedah mulut, tidak ada kasus tersebut. Akan tetapi, jikalau itu terjadi kepada saya khususnya, maka saya akan melaporkan terlebih dahulu kepada Kaprodi. Jadi bagaimanapun tindakan tidak terpuji yang terjadi di lingkungan perkuliahan harus atas sepengetahuan dari Kaprodi seperti itu. Nah, untuk meminimalisir supaya hal itu terjadi, alhamdulillah saya dan suami sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun lamanya dan saya tidak melihat bibit-bibit untuk ke arah sana ataupun saya pribadi pun. Jadi kita juga saling menjaga. Nah, jika itu terjadi, saya akan laporkan ke Kaprodi. Nah, jika belum ada tindakan lebih lanjut terhadap kasus tersebut, maka saat ini Kemenkes juga sudah memfasilitasi dengan aplikasi atau dengan web Halo Kemenkes. Jadi kita bisa mengirimkan aduan, mengirimkan bukti dari entah itu pembulian ataupun kasus-kasus lainnya yang terjadi di tempat itu untuk diinvestigasi. Oke, Seperti itu. baik. Terima kasih. Ya, kita berharap semoga
ke depan tidak banyak terjadi hal-hal kasus malpraktek atau tindakan yang itu menyalahi prosedur ya. Karena prioritas kita utamanya sebagai tadi tenaga medis adalah kesehatan pasien gitu ya yang menjadi prioritas utama. Baik, terima kasih Mbak Dita. Berikutnya, satu waktu pimpinan saudara di tempat kerja menugaskan untuk bergabung pada proyek penanganan pasien di luar negeri selama 1 tahun. Apakah saudara akan melaksanakannya, tapi aturannya tidak boleh pulang dulu ke Indonesia? Izin, Pak. Saat ini saya memegang beberapa tugas tambahan dan saya melanjutkan pendidikan pun juga atas dasar kebutuhan dari masyarakat. Jikalau ini ditinggal, saya tidak yakin bagaimana keberlanjutannya. Akan tetapi, karena saya seorang ASN atau PNS, tentu saya harus mengikuti perintah dari atasan apabila memang itu diperlukan. Jadi saya siap untuk mengikuti birokrasi yang ada dan mematuhi perintah atasan. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam pekerjaan saudara, hal terberat dan berkesan apa yang pernah didapat, mohon ceritakan. Kalau tadi yang didapat adalah yang berharga gitu ya, selama perjalanan hidup saudara, ini hal terberat apa yang berkesan yang saudara alami dan mohon diceritakan. Hal terberat yang pernah saya alami selama hidup adalah ketika saya gagal tes CPNS pada tahun 2017, Pak. Jadi saat itu saya sudah berusaha sangat keras untuk bisa melaksanakan tes CPNS. Waktu itu pembukaan kementerian, akan tetapi saya tidak lolos. Hal itu tentu membuat saya sedih karena saya sudah berharap banyak. Tapi kesedihan saya tidak berlangsung lama. Saya menyadari kesedihan dan susah senang itu bersifat sementara. Jadi saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan saya. Saya mencoba segera bangkit dan mengkoreksi apa yang menjadi kesalahan saya. Dari kesalahan saya itu, saya banyak belajar dan saya perbaiki metode-metode apa yang mungkin ini yang menjadi kekurangan saya di masa lampau. Mungkin dari cara belajar saya, time management saya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ketika saya perbaiki variabel-variabel tersebut, saya mendapat peringkat pertama untuk pendaftar dokter gigi PNS di RSUD Cabang Bungin 6 tahun silam. Seperti itu, Pak. Berarti tadi ya pengalaman gagal tes CPNS, tapi itu bukan hal yang menyurutkan semangat gitu ya, sehingga bangkit kembali. Good, terima kasih. Berikutnya, mohon maaf agak sedikit panjang. Di suatu kesempatan, pimpinan memberikan mandat kepada saudara untuk melaksanakan proyek pengadaan alat medis bedah mulut dengan total proyek senilai 2 miliar. Pada saat yang bersamaan, suami baru saja mendapatkan ujian di tempat kerja, yaitu pemutusan kontrak kerja, kemudian berbagai kebutuhan mendesak juga turut hadir. Apakah saudara akan bersedia mengalihkan 1 miliar dari dana proyek tanpa sepengetahuan pimpinan ke rekening pribadi? Mengapa demikian? Izin, Pak. Saya tidak akan melakukan tindakan terpuji seperti korupsi yang seperti Bapak sebutkan. Tapi kan nggak ada yang tahu. Izin, Pak. Memang manusia tidak tahu, tapi saya adalah makhluk Allah dimanapun Allah melihat apa yang telah saya kerjakan. Dan saya akan menjaga setiap amanah yang telah diberikan kepada saya. Jikalau memang peruntukannya untuk pengadaan alat-alat atau sarpras bedah mulut di rumah sakit kami, maka saya akan fokus untuk gunakan itu. Nah, untuk kasus suami saya, itu adalah bentuk ujian dari Allah. Dan kita akan sikapi dengan kepala dingin. Nah, setelah itu baru kita cari jalan keluarnya.
insya Allah jika kita tetap fokus pada tujuan utama kita, masalah ini tidak akan berlarut panjang. Yang namanya putus kontrak pasti akan terjadi perubahan kondisi. Nah, karena saya bekerja sebagai PNS, otomatis ada gaji tetap yang diberikan oleh pemerintah. Nah, gaji itu akan kita olah untuk mendanai sementara kebutuhan rumah tangga kita. Kebetulan juga saya juga telah memiliki anggaran darurat selama 3 tahun ke depan, sehingga itu tidak akan mengganggu dari proyek yang nantinya akan diberikan kepada saya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti eh, tidak akan melakukan hal-hal yang istilahnya begitu ya, yang aneh-aneh begitu ya. Betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, paparkan pada kami apa mimpi terbesar yang saudara ingin wujudkan dan belum sempat terrealisasi dengan potensi dan keahlian yang saudara miliki. Izin. Untuk mimpi terbesar saya yang belum terwujud sampai saat ini adalah menjadi dokter gizi spesialis bedah mulut. Karena saya melihat 6 tahun saya bekerja di rumah sakit ini, saya melihat kondisi masyarakat di lapangan yang memang sangat-sangat membutuhkan akan keberadaan dokter spesialis bedah mulut ini. Berbagai macam kasus saya terima dan cukup membuat hati saya sedih karena saya sebagai dokter gigi di rumah sakit itu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat lebih terhadap mereka yang membutuhkan. Jikalau saya diberikan kesempatan, saya ingin memaksimalkan potensi diri saya menjadi solusi dan jembatan bagi mereka masyarakat yang membutuhkan dengan melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut sehingga pasien-pasien ini tidak perlu dirujuk jauh ke pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi yang jaraknya 60 kilometer dan cukup dipotong berhenti di Rumah Sakit Cabang Bungin saja. Seperti itu, Pak. Oke, berarti itu ya mimpi saudara adalah seoptimal mungkin gitu ya membantu pasien utamanya di daerah daerah pinggir begitu ya sehingga tidak perlu jauh begitu ya ke kota karena itu memang betul akan menjadi problem gitu ya bagi diri pasien tersebut maupun keluarganya. Oke, baik selanjutnya tadi saudara di awal saat rekan kami bertanya mengenai perihal kampus tujuan studi adalah UI ya, betul ya. Izin betul, Pak. Kenapa nggak pilih Unpad atau Unair? Terima kasih, Pak. Pada dasarnya, 3 universitas tersebut adalah universitas terbaik di Indonesia. Hmm. Dan saya tidak masalah untuk pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Namun, untuk pemberkasan mendaftar ke Bedah Mulut UI, saya sudah persiapkan lebih awal, seperti itu. Jadi tidak ada alasan khusus. Universitas Pajajaran pun juga bagus karena sudah memiliki satu profesor dan memiliki center unggulan, Cleft Center. Begitupun dengan Universitas Erlangga yang telah memiliki 2 guru besar dan memiliki keunggulan di bidang regeneratif dentistry. Jadi Hmm. ketiga universitas ini pun sudah memiliki program studi bedah mulut terakreditasi unggul yang tentu terjamin kualitasnya dan terbaik di Indonesia. Seperti itu, Pak. Jadi nggak ada minat gitu ya, ke misalkan ke Unpad, ke Unair, karena eh, pilihannya tadi adalah ke UI gitu ya. Izin Pak, kalau saya berkaitan dengan pemberkasan yang lebih siap saja Pak. Untuk saat ini lebih ke UI. Hmm. Oke. Hmm, apa saja mata kuliah yang ada di prodi pasca kampus tersebut dari prodi saudara yang pilih, tolong disebutkan. Baik, untuk di Bedah Mulut UI memiliki beberapa beberapa mata kuliah seperti bedah dasar Gi Impaksi di tahun pertama, lalu ada celah bibir dan langit-langit atau cleft, lalu ada bedah ortognatik, lalu ada temporomandibular joint, dan kista kista atau tumor jinak pada rahang atas rahang bawah.
Iya, seperti itu, Pak. Kalau untuk tahun terakhir, berarti itu pada umumnya begitu ya, tahun terakhir. Untuk terakhir, Bedah Mulut UI sudah mempersiapkan para residennya ini untuk aktif Hmm. menjadi operator operasi kompleks. Jadi sudah mencakup dari semua 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 bidang. Jadi mulai dari berdasar gimpaksi, trauma, trauma jaringan lunak, jaringan keras, bedah ortognatik, celah bibir langit. Halo, cek, tes. Ya, sepertinya terlempar ke Ali. Sepertinya terlempar ya. Hmm, nampaknya jaringannya Kak Trias, jaringan di Kak ditanya. Sudah kembali? Apakah suara saya terpotong tadi, Pak? Iya, ya, terpotong. Oke, tadi kembali. Berarti di tahun terakhir itu adalah tadi ya disebutkan menjadi operator residen begitu ya. Eh, tapi apakah di eh, semester 4 tahun selama 4 tahun itu juga termasuk gitu ya, sudah termasuk penelitian tesis tugas akhirnya begitu? Baik. Untuk tesis, biasanya residen akan mengajukan proposal di tahun ketiga, Pak. Jadi Tahun untuk tahun ketiga. pertama, tahun kedua biasanya masih fokus menjadi asisten dan masih fokus di journal reading yang diadakan selama sebulan sekali, seperti itu, Pak. Oke. Berikutnya, saudara, apakah saudara yakin akan bisa menjalani perkuliahan nantinya dengan lancar? Izin, Pak. Ya, Hmm, saya yakin dan saya bisa pastikan bahwa saya akan berjuang dua kali lebih keras daripada saat pendidikan S1 dulu dalam menempuh pendidikan bedah mulut ini agar bisa lulus tepat waktu selama 8 semester dan mencapai nilai yang memuaskan. Seperti itu, Pak. oke, baik. Kami juga melihat saat S1 begitu ya, kira-kira ya dari segi kuantitas nilai IPK yang saudara terima, kalau boleh tahu kendala apa yang saudara alami ketika semasa S1 begitu ya, sehingga memperoleh IPK yang cukup lah untuk bisa lulus gitu ya. Itu mengapa? Terima kasih, Pak. Memang saya akui dari segi nilai mungkin terbilang tidak memuaskan ketika S1. Nah, hal ini dikarenakan peralihan dari masa sekolah ke Hmm, masa kuliah. Artinya pada hmm, waktu masa sekolah, saya biasanya mengikuti bimbel atau les dengan guru di kelas. Nah, hmm, ketika saya menempuh pendidikan kedokteran gigi di S1, saya masih harus beradaptasi dengan tipe belajar yang baru. Jadi saat itu saya masih kebingungan dan tapi alhamdulillahnya kebingungan ini tidak berlarut-larut ketika saya menjalani masa koas, saya merasa tanggung jawab saya tentu lebih besar karena saya sudah harus mengaplikasikan keilmuan saya dan keterampilan saya kepada pasien. Meskipun masih dalam tahap praktek, saya harus sudah punya tanggung jawab itu karena bagaimanapun pasien ini adalah manusia yang harus dimanusiakan. Oleh karena hmm, itu, saya banyak belajar, saya banyak konsultasi dengan senior, lalu teman-teman seangkatan saya konsultasi dengan DPA atau dosen pembimbing akademik saya, bagaimana cara memprioritaskan belajar yang baik dan bisa tepat sasaran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah, dengan semangat saya bisa lulus dalam satu kali ujian kompetensi dokter gigi pada waktu itu, Pak. hmm. Berarti di studi lanjut S2 ini juga sedikit banyak mungkin ya. Mungkin akan ada cara yang sama begitu dengan saat S1 dulu. Terima kasih, Pak. Karena peralihan dari lulus S1 menuju nantinya spesialis ini, saya sudah belajar dari pengalaman selama 10 tahun lamanya, Hmm. maka tentu teknik yang saya gunakan saat S1 itu
tidak hanya itu saja yang saya pakai. Jadi akan saya kembangkan lebih maksimal, apalagi sekarang sudah banyak situs-situs belajar yang bisa saya pelajari, lalu banyak teknologi canggih yang bisa saya manfaatkan, sehingga apabila itu dikombinasikan, maka saya yakin saya bisa mendapatkan informasi yang saya inginkan dengan sangat cepat dan tepat. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian, bagaimana jika studi saudara tidak tepat pada waktunya? Apa yang akan saudara lakukan? Terima kasih, Pak. Saya yakin saya bisa menyelesaikannya tepat waktu. Tapi apabila itu terjadi, maka saya akan segera memperbaikinya dengan tidak mengulur-ngulur waktu. Jadi saya Hmm, langsung mengkoreksi apa yang menjadi kekurangan saya. Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat saya dan saya akan menanyakan kepada pembimbing atau konsulen apa yang menjadi kekurangan saya sehingga kekurangan ini akan dapat cepat diperbaiki sehingga saya akan bisa mengejar ketertinggalan dibanding teman-teman seangkatan saya. Seperti itu, Pak. oke, tapi tadi ya dengan tetap berprinsip bahwa saya bisa gitu ya untuk Betul, tepat Pak. pada waktunya. Oke, baik, terima kasih. Am, kemudian apa saja yang akan saudara akan lakukan selama berkuliah nanti? Terima kasih, Pak. Ketika saya berkuliah, saya tidak hanya fokus pada kegiatan akademik saja. Saya juga akan mengikuti kegiatan non-akademik, baik yang diadakan oleh kampus ataupun jika saya alhamdulillah rezeki mendapatkan beasiswa LPDP, saya juga akan mengikuti dari kegiatan kelurahan UI. Jadi Hmm, seperti olahraga rutin ataupun lintas kesenian, mengikuti pertemuan ilmiah, lalu juga membagikan keilmuan saya kepada teman-teman sejawat lain yang membutuhkan seperti itu, Pak. Ataupun mengikuti baksos rutin yang mungkin akan diadakan oleh entah itu dari prodi ataupun dari kelurahan UI. Seperti itu, Pak. oke, baik, terima kasih. Bila boleh dijelaskan pada kami, adakah capaian prestasi atau penghargaan yang baru-baru ini saudara dapatkan? Mohon jelaskan capaian prestasi tersebut pada kami. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, saya dan tim Hmm, mendapatkan penghargaan di bidang inovasi Sidomu namanya, Pak. Jadi, hmm, singkatannya Sistem Dokumentasi Mutu. Sebenarnya ada 3-4 inovasi yang sedang saya jalani, tapi yang baru hmm. mendapatkan penghargaan yang kemarin adalah Sidomu. Jadi, Sistem Dokumentasi Mutu ini adalah sistem dokumentasi digital untuk mengumpulkan data-data mutu di RSUD Cabang Bungin agar mencegah tercecernya dokumen-dokumen fisik dan dapat diakses sewaktu-waktu. Seperti itu, Pak. Lalu ada juga inovasi lainnya yang telah saya kerjakan dengan tim, yaitu ada teledentistry ketika pada masa pandemi COVID. Lalu ada juga mobile dental unit yang sedang saya kerjakan, namun dari segi sarplasnya masih menggunakan mobil ambulans rumah sakit dan ada juga Sikriting yang terbaru. Sikriting ini kolaborasi dengan dokter spesialis anak dan dari gizi, dari instalasi gizi. Nah, jadi ini untuk meneliti pasien-pasien balita stunting apakah ada hubungannya dengan banyaknya karies atau gigi lubang pada rongga mulutnya? Dan yang terbaru, kita akan mengadakan kerjasama dengan Prodi PPDGS Periodonsia Universitas Indonesia terkait deteksi dini ibu hamil terhadap prevalensi stunting. Nah, ke depannya akan banyak kolaborasi-kolaborasi yang akan kita kerjakan dan saya sangat senang karena makin banyak makin banyak sampel yang kita teliti dalam satu waktu kita bisa meneliti banyak hal sehingga ini akan bisa bermanfaat nantinya untuk masyarakat banyak ketika ini dipublikasikan nantinya. Seperti itu, Pak. Oke, baik.
berikutnya, kemudian mohon perlihatkan dan jelaskan satu karya yang sudah saudara buat. Boleh di share screen. Izin Pak, untuk karya Hmm. yang pernah saya buat adalah ketika masa skripsi, yaitu terkait saya meneliti terkait perbandingan bonding total edge dan self edge pada bracket Hmm. ortodonsi. Hmm. Jadi waktu itu saya meneliti apakah dengan teknologi terbaru dari self edge ini bisa memberikan perlekatan yang lebih maksimal daripada total edge atau yang manual. Nah, ternyata dari hasil penelitian saya untuk bonding total edge yang masih konvensional, jadi ternyata masih lebih kuat daripada yang self edge. Nah, ternyata hal tersebut bisa menjadi manfaat di bidang ortodonsi bahwa untuk self edge ini perlu ada pembaruan dari segi bahan agar dia bisa menyamai kekuatannya dengan total edge seperti itu, Pak. Hmm. Untuk karya yang lainnya barangkali menyusul begitu ya. Izin Pak, saat ini saya sedang menyusun mengenai karya ilmiah, tapi dengan SEO tim yang tadi itu secreting, jadi pengaruh stunting terhadap kondisi Gigi. Nah, ini kita kolaborasi dengan dokter spesialis anak dan instalasi gizi untuk bisa mengerjakan inovasi ini nantinya, insya Allah sebelum perkuliahan dimulai eh, bisa terpublikasi di Sinta. Oke, Terima kasih, Pak. baik. Eh, Lalu, apakah saudara sudah menghubungi dosen yang akan menjadi pembimbing nantinya saat berkuliah? Baik, untuk menghubungi dosen secara privat masih belum, Pak. Tapi Hmm. saya sudah pernah menemui beliau ketika acara pertemuan ilmiah tahunan. Karena Hmm. seperti yang kita tahu, untuk menemui dosen ketika PPDGS itu sangat berbeda ketika S2. Jadi ketika kita kita baru bisa menemui beliau ketika sudah pasti lolos diterima baru bisa menemui untuk membicarakan lebih lanjut terkait proposal penelitian dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, Mohon maaf. baik. Terima kasih. Kemudian, mengapa harus LPDP yang menjadi pilihan saudara tidak beasiswa yang lain? Terima kasih, Pak. Untuk saat ini, program studi bedah mulut hanya ada di hanya ada di beasiswa LPDP saja. Jadi belum ada di beasiswa manapun. Sehingga saya mencoba memaksimalkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bisa melanjutkan pendidikan. Nah, beasiswa LPDP ini juga mencakup seluruh pendanaan dan bisa membuat kita juga berkembang seperti itu, Pak. Berarti karena yang baru ada LPDP begitu ya. Terus kalau Izin. misalkan nanti ada peluang beasiswa yang lain yang sudah dibuka, misalkan tetap akan pilih LPDP. Terima kasih Pak, mohon izin saya akan mencoba kesempatan apapun yang ada dikarenakan memang daerah saya ini sangat membutuhkan. Apabila saya bisa bisa mencoba dan lolos di salah satu beasiswa ini dan cepat melanjutkan pendidikan dan cepat lulus nantinya, maka ini tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah saya. Jadi saya akan memaksimalkan semua kesempatan yang ada, Pak. Hmm. Oke, terima kasih. Kemudian, apa saja nilai-nilai yang dimiliki oleh LPDP? Mohon sebutkan. Baik, nilai LPDP ada 5, Pak. Yang pertama, integritas. Jadi harus berkata benar dalam setiap perkataan maupun tindakan kita. Lalu ada profesional, kita harus bekerja secara bertanggung jawab. Lalu ada sinergi, jadi kita tidak boleh bekerja sendiri, melainkan kerjasama antar lintas sektor ataupun lintas profesi. Lalu ada kesempurnaan, jadi kita harus
memperbaiki dari setiap kesalahan yang ada dan Satu lagi, sinergi. sinergi. Izin Pak, sinergi tadi sudah. Nah, mohon dipelajari lagi ya, nanti dicek kembali untuk nilai-nilai LPDP-nya. Berikutnya, mengapa LPDP harus memilih saudara sebagai awardee? Terima kasih. Mengapa LPDP harus memilih saya? Karena saya memiliki tujuan yang jelas terhadap rencana saya masa depan. Saya menganggap semua pendaftar adalah orang yang terbaik dan memang fokus pada tujuannya masing-masing. Akan tapi saya melihat dari diri saya memiliki potensi yang besar untuk bisa mengembangkan diri dan bisa menjadi solusi atas daerah saya yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan keterampilan maupun keilmuan saya. Saya ingin menjadi dokter gigi spesialis bedah mulut yang memberikan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat pinggiran Kabupaten Bekasi, pesisir, pinggiran, terpencil, agar mereka tidak perlu dirujuk lagi jauh ke kota pemerintahan Kabupaten Bekasi, sehingga apa yang menjadi keluhan mereka, kesakitan mereka bisa lekas tertangani dengan baik dan terjadi pemerataan kesehatan di wilayah Kabupaten Bekasi. Seperti RPJPD gelombang 2 pada tahun RPJPD tahap 2 Kabupaten Bekasi periode tahun 2020 sampai 2025 dan sesuai dengan SDGs nomor 3 yaitu pemerataan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian saat studi nanti, diketahui saudara diberikan tawaran untuk menjadi asisten dosen. Apakah saudara akan ambil peluang tersebut? Terima kasih. Saya akan mengambil dan maksimalkan kesempatan yang ada untuk belajar dan bisa mengembangkan diri lebih baik selama itu tidak mengganggu proses saya. Jadi saya tetap akan memprioritaskan studi saya dan tetap menjadi asisten dosen bagi dosen saya. Jadi saya akan tetap jalan keduanya, akan tetapi prioritas saya tetap pada studi saya, menyelesaikan studi saya 4 tahun dengan nilai yang baik. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir yang saya ingin konfirmasi dari saudara, bila hasil akhir menyatakan bahwa saudara belum berkesempatan untuk menjadi bagian awardee LPDP, apa yang akan saudara lakukan? Terima kasih. Tentu saya sangat sedih, Pak, karena saya sudah berharap banyak, karena masyarakat juga berharap banyak, akan tetapi sedih dan senang ini sifatnya sementara, jadi saya tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan saya. Saya akan terus bangkit demi tujuan utama saya, yaitu pemerataan kesehatan, sehingga saya percaya nantinya akan ada kesempatan di depan sana yang telah menunggu saya. Saya akan mengkoreksi apapun yang menjadi kekurangan saya dan saya akan memperbaiki dalam setiap aspek yang ada. Saya akan belajar lebih baik lagi. Saya akan berkonsultasi kepada mentor-mentor di luar sana dan saya akan mencoba kembali pada kesempatan berikutnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Dita ya yang sudah berkenan untuk kami konfirmasi beberapa hal yang sudah saudara ajukan gitu ya pada program seleksi LPDP tahap 1 pada tahun 2025 ini. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kembali kepada rekan kami eh, Mbak Trias, dipersilahkan barangkali masih ada tambahan. Baik, mohon maaf tadi ada beberapa pertanyaan, dua aja sih, yang lupa saya tanyakan ya. Yang pertama, bagaimana menurut Dokter Dita itu tentang kerja tim? Terima Karena kasih, kita dokter. kan nggak bisa sendiri ya, kita nggak bisa bekerja sendiri di dalam mengerjakan pasien. Tentu ada perawat, ada asisten-asisten dan multidisiplin juga ya dari kedokteran bidang yang lain. Bagaimana menurut Kak Dita dalam hal kerja tim dan uh, seandainya di dalam satu tim itu tidak tidak sesuai kehendak kita, misalnya dalam pengerjaan pasien, uh, hal-hal
Hal-hal tersebut menurut Dokter Dita adalah bukan hal yang tepat, tapi kita harus mengambil satu keputusan dalam mengerjakan atau menindak pasien seperti itu. Bagaimana menurut Dokter Dita tentang hal itu? Terima kasih dokter. Saya sepakat dengan kerjasama tim. Bagaimanapun seorang spesialis bedah mulut tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan sejawat di sekitarnya, membutuhkan perawat yang harus kompak di dalam satu tim. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kehendak saya, misalnya, saya akan membuka komunikasi secara terbuka. Dan apabila itu terjadi di ruang operasi dan harus segera diputuskan dengan singkat, maka kita kembalikan lagi ke SOP yang ada. Jadi, kita harus selalu mengupgrade ilmu kita untuk bisa bekerja sama dalam situasi darurat apapun dan harus segera mengambil keputusan dalam setiap kesempatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti itu. Dan setelah operasi selesai, maka saya akan mengajak bicara atau diskusi terhadap orang atau pihak yang kurang sependapat dengan saya ketika di dalam ruang operasi. Nah, dengan komunikasi terbuka tersebut telah saya aplikasikan ketika saya menjadi ketua tim akreditasi ketika akreditasi rumah sakit saat itu. Dan itu berjalan sangat lancar. Nah, intinya kita tidak boleh memendam apa yang kita rasakan, justru karena kita kerja sama tim, kita harus satu kepala dan satu tujuan. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Mohon izin, dokter. Masih di mute sepertinya. Nah, baik. Ya. Beasiswa LPDP ini kan tujuannya untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia, dokter spesialis ya, dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan spesialistik di Indonesia. Menurut Dokter Dita sendiri, apakah bersedia ditempatkan di mana saja? Berhubung di daerah Indonesia ini kan sangat banyak daerah yang membutuhkan dokter spesialis. Seandainya Dokter Dita ditempatkan di tempat yang tidak Dokter Dita ketahui, apakah berkenan? Terima kasih, dokter. Saya berangkat untuk mendaftar PPDGS Bedah Mulut ini atas kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, tentu saja daerah saya tidak akan melepaskan saya begitu saja. Akan tetapi saya ingat janji saya ketika saya mendaftar PNS 6 tahun silam, yaitu saya mendaftar untuk Indonesia. Jadi kebermanfaatan saya untuk Indonesia. Andaikan tempat saya sudah ada dokter gizi spesialisnya ketika saya lulus dan saya dipilih LPDP dan Kemenkes untuk bisa bertugas mengaplikasikan keilmuan saya di tempat lain yang lebih membutuhkan, maka saya akan siap sedia ditempatkan di mana saja, dokter. Terima kasih. Oke, baik untuk jawabannya. Kemudian juga eh, eh, dari Dokter Dita, apakah ada closing statement? Closing statement. Izin, dokter. Saya izin, saya melihat adanya urgensi kebutuhan dokter gizi spesialis di bedah mulut di daerah saya ini sangat besar. Mengingat saya sudah 6 tahun bertugas di sini. Oleh karena itu, saya ingin menjadi solusi atas permasalahan daerah yang ada dengan memberikan layanan bedah mulut yang terjangkau bagi semua kalangan, sesuai dengan rencana pemerintah Kabupaten Bekasi dan SDGs nomor 3, yaitu pemerataan kesehatan bagi semua orang. Saya berharap saya saya berjanji saya akan bekerja keras, berdedikasi dan menjaga amanah apabila saya diberikan dan kepercayaan untuk bisa menerima beasiswa LPDP ini. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi keinginan saya. Terima kasih, dokter. Oke, baik. Sekarang bagian masukan ya. Mungkin dari Kak Ali dulu deh, kasih masukan. Saya jadi bingung. Oke, Kak Ali. Dari aku ada 3 poin, nggak banyak. Yang pertama tadi kita bahas balik dulu ke ini ya, ke pertanyaan begitu. Ada satu poin pertanyaan yang aku itu berposisi sebenarnya meminta gitu ya. Ya siapa tahu gitu, siapa tahu ini gambaran gitu ya saat wawancaranya langsung. Tadi pada poin, bentar, mana sih? Nah ini, sebenarnya sudah dijawab tadi berkaitan dengan penelitian saat S1 gitu ya.
Sudah saya periksa juga di Jurnal Pustaka yang saat ini dia posisinya Sinta 5 gitu ya, di yang diterbitkan oleh UNED gitu. Tapi ada satu poin ketika saya meminta perlihatkan gitu ya, satu karya tersebut itu belum terpenuhi. Nah, itu ulasan pertama. Jadi etisnya gitu ya, ketika pewawancara meminta menunjukkan sebuah dokumen kah atau karya kah atau apa yang mereka minta itu sebaiknya gitu ya, saran baiknya adalah mohon ditunjukkan dengan share screen gitu ya. Untuk penjelasannya udah tadi udah oke, penjelasan mengenai karyanya udah oke. Itu komentar saya yang pertama gitu ya. Komentar saya yang kedua adalah em, semoga gitu ya dipermudah jalan beasiswanya sehingga setidaknya gitu ya saya sudah punya gambaran sih bagaimana sibuknya dokter gitu ya ketika melayani pasien gitu ya di rumah sakit gitu. Tapi kalau bisa juga nanti saat Kadita sudah berkuliah tadi apalagi UI gitu ya kelas kaliber UI, mohon perbanyak tali silaturahmi, jejaring relasi gitu ya kalau kata Pak Anies, banyakin relasi gitu ya, sehingga dengan relasi tersebut memunculkan seenggaknya menelurkan buah-buah karya gitu ya atau penghargaan. Karena saya melihat di CV ringkasan itu bukan tidak bagus ya prestasinya, bagus-bagus prestasinya. Tapi kalau bisa, makanya tadi saya pancing gitu ya pertanyaannya, mohon dipaparkan capaian prestasi terbarunya apa. Nah, kemudian tadi sudah muncul bahwa sedang menggarap atau mendapat prestasi Sidomu gitu ya, Sikriting dan juga kerjasama dengan UI gitu ya prestasi. Karena yang saya lihat di CV gitu ya, update terakhir prestasi itu tahun 2009 ya, Kak Dita ya, betul ya? Hmm. Iya, Nah, betul, Kak. sebagai padus, sebagai lomba satu paduan suara, itu bagus gitu ya, 2009 gitu ya. Tapi kalau bisa mungkin ada tambahannya yang baru apa nih kira-kira gitu ya. Jadi ya semoga ketika S2 nanti berjalan UI dengan dapat LPDP maksimalkan sebaik mungkin peluang tersebut dengan menelurkan buah-buah karya baik itu bisa ya Katrias nanti misalkan dibuat apa gitu ya di poligigi gitu ya, alat peraga misalkan atau alat apa gitu yang baru itu yang belum pernah ada bisa dihak ciptakan, hak patenkan itu jadi karya nantinya gitu dan nggak mahal yang setahu saya gitu ya. Tapi kalau saya waktu itu karena hak patennya hak ciptanya berupa artikel gitu, tapi entah kalau bentuknya dia produk gitu ya mungkin harganya menyesuaikan, tapi itu akan bermanfaat bagus gitu ke depannya buat koleksi portofolio kita gitu ke depannya, apalagi kalau tadi ingin menyasarnya sebagai tenaga pengajar dosen gitu ya, karena tenaga pengajar dosen dituntut di samping pengabdian pada masyarakat, pengajaran, pendidikan juga ada karya yang harus ditelurkan gitu ya, dikaryakan gitu. Dan ketiga, ulasan dari saya, eh, menurut saya mungkin apa ya, tipikal Kadita ini luar biasa gitu ya. Saya sudah bolak-balik gitu ya di tanyakan gitu ya eh, dengan tegas gitu ya. Mungkin ini karena dia targeted gitu ya, targeted. Jadi memang eh, suasananya adalah seperti ini gitu ya kalau targeted gitu. Karena seringnya sih saya banyak membimbingnya jalur reguler, afirmasi gitu ya sehingga sedikit banyak saya juga terbantu nih oleh Katrias yang sama-sama gitu ya seprofesi, kemudian perjalanannya juga sama menjadi PNS gitu ya. Jadi banyak terbantu oleh Katrias gitu ya. Nah, tapi menarik sih untuk sekelas pengalaman dari Kadita mungkinnya berangkatnya dari lapangan gitu langsung. Sehingga kalau saya mah lebih banyaknya di literatur gitu. Di lapangannya ada, cuman nggak terlalu banyak gitu ya. Karena yang saya hadapinya adalah eh, anak didik atau siswa gitu ya. Kan kalau Kadita sama Katrias menghadapinya ya pasien gitu. Sehingga mungkin feel-nya lebih dapat gitu. Mungkin itu saja ulasan yang bisa saya sampaikan, Katrias. Monggo dari Katrias. Oke, baik. Masukan dari saya mungkin sebenarnya waktu waktu tes substansi itu nggak banyak ya. Dari pewawancara juga kayaknya melimit waktu kita 1 jam ya paling lama.
Saya pribadi juga 1 jam, nggak nyampe 1 jam kayaknya. Jadi sepertinya jangan terlalu panjang menjawabnya, jangan mengulang-ulang lagi supaya waktunya lebih efektif gitu. Lagi pula nanti mau wawancara akan kayak ngejar gitu dan mengejar pertanyaan jawaban kita di awal, dikejar lagi. Jadi sebenarnya tadi mulai dari perkenalan, mungkin perkenalannya singkat aja, saya bekerja di sini. Nanti akan ada muncul pertanyaan baru yang akan dikembangkan oleh interviewer gitu. Jadi kalau kalau menurut saya, kalau jawaban sudah agak lama, 3 menit jawab sendiri, jadi interviewer kayak nyoret pertanyaan kayak untuk mempersingkat waktu, jadi pertanyaan yang harusnya ditanyakan jadi lewat gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa dipersingkat dan jangan ada pengulangan jawaban lagi. Kemudian juga tadi satu notice saya adalah kameranya agak goyang. Ini pakai kamera apa ya? Atau laptopnya? Oh, pakai laptop, Kak. Laptopnya mungkin agak sedikit kayak goyang-goyang nggak stabil gitu. Mungkin laptop yang pakai sensor itu ya bisa gerak gitu ya. Mungkin karena ini di atas kasur, Kak, Oh ya. iya, betul juga di atas kasur. Jadi nanti kalau mungkin yang beneran ininya di meja gitu, biar nggak goyang-goyang Oh iya. seperti itu. Oke, terus juga eh apa ya? Dari tadi ada portofolio tulisan gitu atau karya terbaru. Kalau PNS pasti pernah latsar dong. Iya, pernah, Kak. Ya. Kalau menurut saya, apa yang hal-hal yang kita tulis waktu latsar itu sudah termasuk tulisan kita kok. Walaupun nggak dipublish ya, tapi kan apa yang kita lakukan waktu latsar itu pasti dipakai gitu. Misalnya kayak kayak saya kan bikin SOP dan kepake sampai sekarang. Itu bisa kita banggakan juga gitu. Karena awalnya nggak ada SOP tentang PPI misalnya yang saya buat dulu. Akhirnya SOP PPI-nya kepake sampai sekarang. Jadi ada hal yang kontribusi yang sudah kita berikan selain yang disebutkan tadi. Kalau PNS bisa angkat itu sih, apa yang sudah kita Hmm. buat waktu latsar gitu. Mohon izin Kak Oni, untuk latsar waktu itu kita seperti melakukan rutinitas, jadi dokumentasi aja, jadi tidak ada seperti adik-adik tingkat saya yang PNS itu menelurkan bikin inovasi gitu. Tapi kalau memang SOP aja bisa dinilai baik, mungkin akan saya tambahkan Kak. Terima kasih banyak tambahannya. Ya, boleh tuh. Kalau SOP, nanti masukin aja mungkin dalam hal pertanyaan, kontribusi yang sudah dilakukan. Misalnya kalau misalnya tulisan belum ada, mungkin dari skripsi aja bisa dijelaskan dan rencana penulisannya. Tapi kalau kalau mau ditonjolkan hal-hal yang sudah dilakukan, kayak kontribusi yang sudah dilakukan di rumah sakit, tadi juga bagus sudah masuk komite mutu ya. Betul Kak. Nah, masuk komite mutu, apa yang sudah dilakukan di komite mutu itu nggak apa-apa, jelasin aja. Dibanggakan gitu, kita sudah membuat suatu perubahan, itu juga sudah termasuk inovasi sih. Kemudian juga apa lagi ya? Di tesis sih kurang kurang mateng aja kayaknya ya dari tesis. Ya mungkin Izin Kak, hambatannya masukannya apa ya Kak? jelas biaya ya, biaya pasti gede banget sih BCT gitu. Iya. Jadi ISR biasanya kan kalau saya kemarin ditanya dari dana dari gimana. Kalau misalnya memang dibantu LPDP sangat meringankan gitu. Tapi tentu ada limit dari LPDP juga, kita harus cari dana lagi. Kalau saya kapan hari itu ya udah menghubungi instansi-instansi yang berhubungan kayak gitu. Itu kayak misalnya kayak program CSR-nya perusahaan apa aja yang sudah dimintai, udah dikomunikasi kayak gitu. Hmm. Kemudian juga yang spesifik kayak mulai dari jumlah sampel, sampel yang akan diambil, mungkin harus didalemin lagi ya. Oh, Jumlah disampaikan aja ya Kak ya. Kalau ketika sampel. panelisnya tanya terkait tesis, ya udah langsung kita jelasin aja semuanya ya, nggak usah nunggu Oh, ditanya gitu ya Kak. oh enggak juga sih. Nanti akan itu kok akan kayak mengalir. Jadi kita jelasin kayak gini, nanti sampelnya gimana kayak gitu, kayak diskusi jatuhnya gitu, bukan yang penjelasan panjang lebar. Jadi kayak mereka akan tanya banyak, mengalir kayak gitu untuk masalah tesis kayak misalnya, oh jadi di sini nanti gimana kirim sampelnya atau kayak apa, apa, jumlah sampelnya kalau memang perbandingan apa yang dibandingkan kayak gitu gitu, kayak diskusi jatuhnya, bukan yang kita jelasin panjang lebar
Tapi kita jelasin, nanti mereka akan bertanya kayak gitu. Jadi waktu juga jadi lebih efektif karena uh, interviewer langsung kena di sasaran kayak gitu. Tapi kalau mau jelasin, nggak apa-apa jelasin aja, tapi jangan diulangi apa yang sudah dijelaskan supaya supaya waktunya lebih efektif. Karena waktunya cuma 1 jam. Kalau kalau interviewer nanya lagi, jadi kayak lebih banyak dapatnya gitu, dapat informasinya lebih banyak. Interviewer juga jadi dapat informasi lebih banyak karena tidak ada pengulangan, dia juga bisa banyak nanya. Itu terus juga dari tesis sama ini sih pemilihan pemilihan kenapa UI, kenapa UNER, kenapa Unpad. Pasti ada yang pembeda sih. Pembeda itu yang paling umum adalah pengajar dan riset yang mereka lakukan pasti beda sih, nggak ada yang sama. Kalau riset, arah riset, pengajar, istimewanya di pengajar gitu. Mungkin kalau bagus-bagus, tapi kenapa UI nomor 1 mungkin ada stase di Kagoshima, kayak gitu boleh. Terus pengajarnya, ada pengajar yang memang ekspertisnya di situ, keahliannya di situ, penelitiannya arahnya ke sini, pasti ada berbeda gitu. Walaupun mereka semua unggul, unggul semua, bagus-bagus semua gitu. LPDP kan milihnya universitas terbaik gitu. Tapi kita cari pembedanya biasanya sih arah riset, pengajar, ekspertis pengajar, terus tasenya yang berbeda kayak gitu. Kalau secara kurikulum sama aja kan ini, nanti kan ujian kompetensi itu harus sama ininya. Iya, betul, Kak. Nah, kayak gitu. Nanti akan disamakan juga kan ininya keahliannya. Cuma memang yang berbeda di situ. Mau dibimbing siapa kayak gitu. Kalaupun memilih UI karena ini, kalau memilih Unpad karena ini, kalau memilih UNER karena ini, karena memang ada 3 pilihan. Jadi perbedaan ketiga itu, tapi saya lebih siap di UI kayak gitu. Kesiapan diri saya lebih siap di UI karena dokumennya udah ada, udah lengkap, tinggal daftar gitu. Gitu. Oke, cukup itu masukannya. Izin bertanya, Mbak Oni, Boleh. untuk yang tesis ini, tadi sebenarnya saya masih agak ngawang ya. Artinya ngawang ini, apakah memungkinkan ketika saya sampelnya itu ambil dari Bekasi? Karena melihat kesibukan residen itu kan semua prodi tidak bisa yang warawiri seperti mungkin S2 gitu. Jadi ambil sampelnya kapan, kuliahnya kapan gitu. Apakah dituntaskan dulu ambil sampelnya itu ya dari pasien-pasien yang berkunjung ke RSUI atau RSKG MUI seperti itu atau bagaimana ya Kak ya? Di lapangan sih pinter-pinter. Mungkin nanti kalaupun fokus tesis itu pelaksanaannya semester 4 mungkin ya, semester 4 5 mungkin kalau di BM, kalau kalau kita yang di IKGA kan semester 5 gitu kan baru fokus. Tapi BM bisa lebih cepat, bisa lebih lama tergantung membimbing. Nanti kita yang sendiri yang atur waktunya. Kalau memang sampelnya harus ngambil di luar kota, kita curi-curi waktunya kapan gitu. Manajemen waktunya. Atau lebih baik ambilnya masih sekitaran Jakarta aja gitu Kak. Karena maksudnya di logika mungkin dari kesibukan susah mengambil waktu keluar gitu. Nggak apa-apa sih kalau mau ngambil Bekasi. Mau penelitian di luar pulau pun boleh aja, semua boleh. Tergantung kesiapan diri, kesiapan dana, kesiapan semuanya. Kalau misalnya ragu di Bekasi jauh, ya cari yang dekat. Semua tergantung kesiapan diri. Itu penelitian di daerah terpencil pun boleh banget gitu. Tapi biasanya akan didiskusikan dan pembimbing. Sanggup nggak? Itu aja. Sanggup nggak dari dana, dari ini. Waktu. Tapi kalau kita ukur kemampuan lagi, mampu nggak kita? Makanya tadi ada pertanyaan hambatan. Bisa nggak kita? Gitu. Hmm. Oh ya Kak, izin bertanya lagi terkait eh, posisi, terus apakah boleh ada gerakan tangan atau seperti apa ya Kak ya? Karena terkadang saya suka lepas kontrol kalau misalnya ingin melakukan penekanan tertentu itu kayak sudah tangannya ini mulai main bergerak gitu. Atau sebaiknya udah diam aja. Gerakannya minimal aja sih. Kalau pakai tangan untuk penekanan. Mungkin Kak Ali ada masukan ya untuk gestur waktu wawancara. Kalau
dari aku paling ya itu berkaitan sama bahasa tubuh ya. Artinya berkaitan dengan kondisi kita gitu ya saat menghadapi wawancara. Jadi kalau misalkan gugup, grogi gitu ya, ya baiknya dialihkan. Kalaupun misalkan kayak kayak gini, menerangkannya kayak gini, maka itu agak bawahan dikit kalau bisa. Jadi jangan jangan kelihatan banget layar atau yang pernah aku dapatkan tips adalah mengalihkan ke benda lain, misalkan ke pulpen gitu ya. Boleh kok sambil di pinggir gitu ya, sambil ada pulpen boleh. Jadi dialihkan energinya ke pulpen ini gitu. Untuk ini ya, untuk menjawab dari segi bahasa tubuh gitu ya. Karena memang betul ketiga pewawancara itu pasti salah satunya ada psikolog gitu. Hmm, Itu sih paling. Mm-mm. Monggo lanjut Kak Trias komentarnya. Barangkali ada tambahan. Mungkin dari mata sih, mata lihat kamera. Mungkin sudah dikasih masukan kali sebelumnya ya, hari Sabtu kemarin. Minggu ya. Ya matanya lihat kamera, fokus lihat situ. Jadi nggak kemana-mana matanya. Takutnya nanti dikira kita lihat contekan atau apa. Kecuali nanti kalau diminta kayak tadi, share screen kayak gitu. Boleh lah gitu. Ah iya, Lihatnya boleh. sempat kelupaan juga. Ini persiapan tadi ya soal teknis juga. Kan tadi Kak Trias nanya ya soal kamera. Mohon juga nanti disiapkan di samping kamera, laptop perangkatnya, juga kondisi di ruangan saat mau wawancaranya. Karena itu juga sangat mempengaruhi, amat sangat mempengaruhi gitu. Karena biasanya sebelum dimulai lebih lanjut gitu ya oleh para pewawancara dimintai untuk putar 360 derajat ke ruangan gitu ya. Nah, jadi itu juga perlu dipersiapkan gitu ya. Bahkan kalau award-award yang tahun-tahun sebelumnya yang saya dapat cerita gitu ya, berbagi sharing pengalaman dengan mereka, bahkan ada yang rela menyiapkan untuk seleksi substansi, dia berela hati untuk menyewa menginap di apartemen atau hotel 1 hari. Saking harus benar-benar sterilnya gitu. Artinya untuk apa? Untuk fokus nantinya supaya tadi yang ditanyakan oleh Kak Dita, aku kadang grogi nih Kak, tangannya udah mulai gerak. Nah itu, jadi mempersiapkan nyaman diri gitu. Karena kalau misalkan kondisi lingkungannya nggak stabil gitu ya, udah buyar gitu, buyar pikiran kita. Nah makanya pengkondisian ruangan juga perlu untuk dipastikan gitu. Tambahannya itu, Kak Dita. Baik, baik. Terima Mm-mm. kasih, Kak. Iya, betul. Monggo Kak Trias, barangkali masih ada lagi yang lain. Enggak, sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh via WA ya. Baik, Mm-mm. Kak. Ya, Oke, itu boleh. paling betul tadi Katrias dari masukan dari Katrias adalah dimatangkan lagi untuk penelitiannya. Minimal kita bisa menyebutkan judul, latar belakang apa, metode, metode penelitian sampai analisis data gitu ya, dan urgensi dari penelitiannya mengisi ruang celah yang belum ada di antara penelitian-penelitian yang sudah ada itu apa kita di tengah-tengah posisinya di situ untuk mengukur kebaruan penelitian kita gitu. Jadi pasti akan banyak ditanya gitu oleh em, pewawancara gitu terkait kesiapan ini ya kesiapan kita proses akademik utamanya menyiapkan tugas akhir gitu ya tesis maupun tadi kalau apa spesialis ada uji ke kompetensi keterampilannya gitu ya. Nah, itu juga harus gitu. Tapi di samping itu ya proposal penelitiannya juga harus siap gitu matang. Minimal bisa jawab 3 itu aja gitu. Mm-mm. Judul, metode penelitian, analisis data, Latar urgensi belakang terhadap dan apa ya yang latar kebaruan belakang. penelitiannya apa di antara yang sudah ada gitu. Baru. Mm-mm. Yang menjadi Oke, nilai Kak. tambah penelitian itu gitu. Sehingga LPDP pun akan tahu nih ketika membiayai orang ini udah jelas gitu. Oh, dia nanti akan menelitinya ke sana, ke arah sana. Jadi usulan penelitian dia itu strategis gitu. Itu selaras dengan program-program prioritas pemerintah dan juga LPDP gitu ya. Begitu. Jadi berselaras gitu. Tapi kalau boleh jujur, Kak Dita sudah ada judul penelitiannya saat Sudah, ini. itu tadi, Kak.
Yang tadi, yang ini ya, yang Iya, tadi ditanya sama Katria. pengaruh posisi kanalis mandibularis terhadap tapi lupa judulnya panjang banget. Yang Ini aku terhadap komplikasi yang parestesi. aku tangkap itu kurangnya di bagian tadi di latar belakang urgensi. Kenapa harus neliti itu gitu? Itu belum kuat, belum masih kuat. Nah supaya kuat gimana? Cari literatur reviewnya dari penelitian yang seenggaknya dekat mirip-mirip dengan judul penelitian yang kita ajukan gitu. Agar apa? Agar terlihat oh itu yang barunya di situ gitu, yang belum ada. Itu mengisi ruang celah di situ gitu. Itu untuk tambahan informasi. Mm-mm. Paling itu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Ali, Kak Oni. Mm, Kalau perihal kompetensi ke ilmu bedahan, gigian, bolehlah ke Katrias. Tapi kalau kompetensi berkaitan dengan publikasi, artikel, penulisan, boleh ke aku lah. Gitu ya. Jadi kita saling melengkapi, karena aku pun Siap-siap. sama, banyak membantu gitu orang-orang yang butuh dibantu perihal publikasi, tulisan, review, proofreading dan lain sebagainya. Sok aja kalau ada yang mau dikirimkan gitu tulisan selagi aku bisa dan mampu gitu ya. Utamanya berkaitan dengan tadi literatur, jurnal, menulis gitu ya. Boleh hubungi saja gitu ya. Karena memang aku expertnya di bagian itu gitu. Hmm. Mm-mm. Gitu ya, oke. Sip, Ya, terima Katrias. kasih Kak. Barangkali kalau Ya, sudah cukup, tidak ada. Maka malam hari ini kita sudahi saja untuk latihan simulasi mock-up dengan menti pertama dari Kak Dita Nur Eka Sari, jalur non-LOA dengan tadi pilihan studinya adalah ke UI. Kami di sini hanya membantu sifatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan kemudahannya. Yang penting tidak putus asa, tetap semangat gitu ya dan juga terus bermanfaat bagi sesama karena itu yang dicari sebenarnya oleh LPDP adalah langsung bisa menjadi solusi bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Demikian untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh via Japri dengan kami. Insya Allah dengan senang hati kami akan menjawab sebisa kami yang bisa kami bagikan. Demikian, terima kasih. Dan juga kepada kakak-kakak yang lainnya yang sudah berkenan untuk hadir juga melihat simulasi pada malam hari ini. Semoga bisa diambil beberapa untuk persiapan nanti di tahap seleksi wawancara yang benarannya gitu. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Terima kasih Kak Ali, Kak Oni.